Baik, selamat siang pemirsa. Senang sekali dapat kembali bersama kalian. Bersama saya Andi Siswadewi dalam Talkshow Suara Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik yang sangat mengkhawatirkan, yaitu keterlibatan anak-anak dalam tambang timah konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun tidak sedikit banyak bahwa anak-anak juga ikut terlibat langsung dalam tambang timah. Salah satunya tambang timah konvensional. Dan hal itu sangat mengkhawatirkan karena dapat menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam sesi podcast kali ini, kita akan mengupas langsung bagaimana fenomena itu terjadi, faktor, dampak, serta peran pemerintah dalam mengatasi hal ini. Dalam kesempatan kali ini, kita telah hadirkan tiga narasumber. Narasumber pertama, selamat siang Pak Ari dari Aktivis Perlindungan Anak. Lalu narasumber kedua, kami juga turut mengundang salah satu anak yang ikut langsung dalam tambang timah konvensional. Selamat siang, Dek Nabila. Dan narasumber ketiga kami juga mengundang salah satu perwakilan sekolah Wanda. Selamat siang, Bu Ulan. Siang. Nah, berbicara mengenai tambang timah konvensional, saya ingin tahu nih bagaimana sebagai aktivis perlindungan anak melihat fenomena ini dapat terjadi di lapangan. Baik Kanggi, sebelumnya terima kasih ya telah mengundang saya di acara Suara Rakyat ini. Semoga nantinya apa yang saya buat pendapat saya semoga bisa diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan hak anak-anak yang ikut tambang konvensional ini. Sebelum itu, langsung pertanyaan Pak Andi tadi, bagaimana kami melihat fenomena ini, fenomena di mana anak-anak yang terlibat dalam pertambangan timah konvensional. Sebelum itu, teman-teman harus tahu, pertambangan timah konvensional ini itu terbagi dua, yaitu ada di darat dan juga di laut. Nah, tambang timah konvensional ini, kalau teman-teman belum tahu, yaitu ilegal teman-teman, tidak resmi. Dan juga pekerjaannya itu sangat berat dan bisa berisiko mempertaruhkan nyawa. Nah, sangat disayangkan ya, pertambangan timah kita kan terbesar ya, di Indonesia. Tapi kita sangat sayangkan kenapa ada anak-anak juga yang harus terlibat di dalamnya, di mana nantinya bisa merenggut masa depan mereka. Anak-anak kan sosial mereka itu seharusnya bukan bekerja, bukan menanggung atau menafkahi, ikut menafkahi keluarga gitu. Seharusnya mereka tuh bermain dengan teman sebayanya atau juga bersekolah, memenuhi hak-hak sebagai anak lah semestinya. Sangat disayangkan sekali kenapa bisa terlibat lah anak dalam pertambangan konvensional ini kali. Baik Kak, setelah melihat fenomena yang terjadi di lapangan nih, mungkin tidak sedikit banyak anak-anak di Bangka Belitung yang ikut langsung terlibat dalam tambang timah konvensional. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana faktor yang menyebabkan anak-anak itu ikut serta dalam tambang timah konvensional dan apa sih dampak bagi masa depan anak-anak nanti? Oke, bagus sekali ya kayaknya pertanyaannya. Kalau faktornya ya secara yang kami analisis, faktor kenapa anak-anak ini ikut terlibat atau ikut terjun ke dunia pertambangan timah konvensional ini. Yang pertama ya pasti ekonomi rendah tadi, ekonomi yang rendah di dalam keluarga sehingga memaksa anak-anak ini ikut terjun melakukan kegiatan pertambangan konvensional ini untuk menambahi ekonomi keluarga gitu. Dan juga faktor keduanya adanya keterlibatan atau jatuhnya itu seperti eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak keluarga seperti ayahnya atau saudara-saudaranya, di mana mereka itu kurang pekerjaan sehingga mereka mengajak anak-anaknya untuk ikut melakukan pertambangan seperti itu kan. Nah, serta dampaknya bagi masa depan mereka, ya pastinya mereka pertama itu pendidikan. Dampak bagi pendidikan mereka pasti mereka susah fokus dalam proses belajar mengajar, bolos sekolah, sering ngantuk di kelas dan sebagainya, sehingga nantinya bisa jadi mereka juga berhenti sekolah karena fokus dengan pertambangan timah konvensional mereka. Terus juga bagi
Kesehatan juga berdampak bagi masa depan mereka. Kesehatan contohnya mereka ini kan di luar ya, dengan langsung dengan sinar matahari, tidak baik lah untuk mungkin sosial mereka, sosial anak-anak mereka. Juga asap polusi dari mesinnya secara langsung mereka hirup, dan lain sebagainya. Itu ya. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Kak Ari, sudah kita ketahui bahwa salah satu faktor utama banyaknya anak-anak yang terlibat dalam program internasional yaitu faktor ekonomi, di mana mereka itu harus memilih antara bekerja sebagai penambah timah internasional atau harus memilih sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, mungkin kami ingin bertanya langsung kami ingin bertanya langsung sama Dek Nabila, apa sih salah satu faktor utama kenapa lebih memilih bekerja sebagai tambang timah internasional? Mungkin faktor utama itu karena ekonomi kan. Karena kan biaya sekolah juga tinggi, jadi orang tua itu butuh biaya untuk pendidikan itu banyak. Jadi terkadang entah itu cicilan SPP-nya, entah itu bukunya. Jadi itu juga faktor ekonomi keluarga yang membuat kami Berarti benar ya Kak, faktor ekonomi, terus keterbatasan akses pendidikan, serta kurangnya pendorong dalam tambang timah internasional. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, adakah keinginan dari Kakak itu untuk melanjutkan sekolah atau harus memilih sebagai penambang tidak? Mungkin untuk melanjutkan sekolah tidak, lebih memilih ke penambangan. Baik Bulan, setelah jawaban dari Kak Ari dan Dek Nabila, bagaimana nih pihak sekolah menanggapi kasus yang dialami seperti Ibu Nabila yang harus memilih antara bekerja sebagai penambang atau sekolah? Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudari Andi. Di sini saya sebagai perwakilan dari sekolah Dek Nabila ini, itu kami dari pihak guru terlebih ya itu sangat-sangat menyayangkan hal tersebut. Karena apa? Dek Nabila ini kami lihat sebagai guru itu tuh cukup berpotensi di bidang akademik di sekolah itu kan. Dia sering membawa nama sekolah itu di ajang-ajang perlombaan kan, dan membawa citra baik kan atas sekolah gitu kan. Dan akan tetapi akhir-akhir ini itu kami dari sekolah melihat dan notice kalau misal Dek Nabila ini sering tidak hadir gitu kan. Yang awalnya tuh mungkin kami melihat itu karena izin, karena sakit, tapi setelah ditelusuri gitu kan ada kegagalan di sana gitu, karena kebanyakan tidak masuknya gitu kan. Dan setelah ditelusuri ternyata dia ikut berpartisipasi dalam pekerjaan timah internasional ini. Dan itu kenapa kami sangat menyayangkan. Dan setelah kami pertanyakan kepada Dek Nabila ini, itu dia tidak melanjutkan sekolahnya atau lebih memilih untuk bekerja di tambang internasional ini itu karena faktor ekonomi. Itu yang kami sangat sayangkan. Dan Dek Nabila ini juga lebih memilih untuk berhenti gitu kan, menghentikan pendidikannya. Jadi mana seperti yang kita tahu, anak-anak seperti Dek Nabila ini sangat berpotensi untuk masa depan negara kita ya kan, yang dimana dalam bidang akademik gitu kan, dia bisa memberi perubahan atas mungkin tidak negara gitu kan, tapi untuk lingkungan sekitar gitu kan, terlebih untuk sekolah gitu. Nah, dan kami sangat menyayangkan karena yang seharusnya juga Dek Nabila ini anak di bawah umur yang masih berada di sekolah gitu kan, sekolah swasta gitu, itu tuh harus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa gitu. Nah, yang gimana kami para sekolah itu bertanya gimana tanggung jawab orang tuanya sebagai orang tua Dek Nabila ini, yang dimana untuk hal ekonomi saja itu tuh mereka harus melibatkan anak mereka terjun ke tambang timah internasional ini, yang dimana itu sangat membahayakan dan juga sangat merugikan masa depan Dek Nabila ini. Karena apa? Seperti kita tahu pendidikan di zaman sekarang ini itu tuh sangat penting. Dek Nabila yang memilih untuk lebih terjun ke tambang timah internasional ini, itu berarti untuk sekolah dong, gitu kan, tidak melanjutkan sekolah gitu kan. Dan dimana pendidikannya berarti di situ saja. Nah, seperti yang kita tahu sekarang saja dulu untuk lulusan SMA atau S1 yang dimana kita
cukup terpelajar, itu tuh mereka saja susah untuk mendapatkan pekerjaan, gitu, dan susah untuk bersaing di dunia yang keras saat ini, gitu kan. Apalagi untuk Ben Nabila yang bahkan tidak lulus sekolah dasar, gitu, dan akan sangat-sangat menjadi beban untuk Ben Nabila ke depannya, di mana dia harus bersaing lebih keras lagi di dunia pekerjaan yang atau di dunia realitas dunia yang sangat keras ini, gitu. Jadi kami tuh pihak sekolah sangat menyayangkan hal tersebut, dan juga seharusnya Dek Nabila yang di seumuran Dek Nabila ini itu yang seharusnya bermain dengan teman sebayanya, gitu kan, membebani duduk di bangku sekolah, itu tidak melakukan hal itu karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan dia untuk terjun atau ikut turun di bekerja di tahun 5 kali ini. Maka dari itu kami dari pihak sekolah sangat menyayangkan hal tersebut. Berarti sangat disayangkan ya Pak, ya Bu, ketika banyak anak-anak yang lebih memilih untuk sebagai penambah dan harus untuk sekolah. Nah, apakah dari sekolah ada program khusus untuk mengatasi hal yang dialami oleh Dek Nabila? Setelah kami telusuri lagi, ternyata tidak hanya Dek Nabila ini yang anak-anak yang terjun ke tambang timah konvensional ini, itu ternyata ada beberapa juga dan banyak, gitu. Jadi kami dari pihak guru itu bekerjasama dan memberikan sosialisasi kepada anak-anak seperti Dek Nabila ini, gitu kan. Dan juga kami pihak sekolah itu bekerjasama dengan dinas pendidikan itu tuh untuk memberikan sekolah gratis, gitu kan, kepada anak-anak yang memang ekonominya itu di bawah, gitu kan, yang memang orang tuanya itu ekonomi itu rendah, gitu. Dan mungkin seperti yang sudah dilakukan itu beasiswa, gitu kan, seperti itu, sekolah gratis, gitu. Jadi kami ingin tuh anak-anak dari Dek Nabila yang berpotensi di dalam bidang akademik itu tuh tidak sia-sia masa depannya, gitu kan. Dan setidaknya dengan pendidikan, dia mengembangkan pendidikan itu masa depannya bisa kami harapkan itu menjadi lebih jauh lebih baik daripada dia dengan yang terjun ke tambang timah konvensional ini. Sangat disayangkan ya Bu Nabila yang awalnya menjadi siswa yang ambis, yang fokus terhadap akademik, terus harus membagi waktu antara membantu orang tua untuk mencukupi kehidupan ekonominya atau melanjutkan sekolah. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Ulan, apakah dari KARI ada solusi konkret untuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini? Baik, Kanji, berkali pertanyaannya. Solusi konkret yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, yang pertama pastinya itu penegasan hukum, ya, hukum harus tegas. Bagi para penambang konvensional ini, mereka kan penambang yang tidak asli atau ilegal itu, nah mereka ini harus sebenarnya harus dihukum secara tegas lah oleh pemerintah, supaya juga nantinya anak-anak juga terlibat dalam penambangan timah konvensional ini. Dan juga dengan masalah tentang ekonomi, ya, kan. Kalau masalah ekonomi ini berarti solusi yang harus pemerintah ambil, menurut pandangan saya, yaitu harus adanya kolaborasi lah dengan pemerintah dengan keluarga yang terkait sebagai penambang timah konvensional ini, dengan cara melakukan seperti pelatihan atau juga pemberian modal untuk membuat UMKM dan lain sebagainya, supaya nanti keluarga yang para penambang timah yang profesional ini yang mengajak anak-anak yang ikut juga dalam penambang timah bisa mengalihkan pekerjaan mereka betul tadi. Dan juga mungkin kita tahu bahwasanya anak-anak ini juga kan sebagai masa depan bangsa dan juga masa depan negara atau juga industri power ini sangat disayangkan lah sekali. Kenapa mereka juga bisa ikut dalam perjalanan dengan mungkin seperti itu solusi konkret yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih ketat, ya Pak? Ya. Oke, Dek Nabila, apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak seumuran kamu untuk melanjutkan masa depan mereka atau mengalami hal seperti yang Dek Nabila alami? Mungkin untuk mungkin untuk lebih ke fokus ke pendidikan. Kalau memang ekonominya kesulitan mencari hal yang lain, entah itu beasiswa atau tadi, ataupun
lebih ke hal-hal berprestasi dan lainnya. Nih, boleh cerita sedikit nih, bagaimana yang kamu rasakan ketika kamu harus putus sekolah dan menjadi sebagai penambang sumur? Mungkin hal yang dirasakan itu mungkin ada ejekan juga dari lingkungan karena di kata-katain teman-teman atau lain sebagainya, dan kami juga tidak bisa memilih antara pendidikan atau ekonomi karena bagi kami ekonomi itu yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Kak Nabila untuk Ibu Ulan dan Kak Ari untuk menutup podcast kali ini. Ada hal yang ingin disampaikan baik kepada orang tua, kepada pihak pemerintah, atau kepada Ada dari saya. Mungkin dari saya, statement saya, pemerintah harus bisa mengelola atau mencegah anak-anak bangsa yang memang bisa nantinya membuat negara kita berkembang dan maju, tidak stuck di pertambangan limbah internasional ini, juga nantinya bisa berkembang menjadi orang yang berguna bagi keluarga juga, keluarga-keluarga yang memang kurang mampu ya, kayak maaf sebelumnya kata-katanya, mereka juga harusnya bisa bersaing lah dengan dunia pekerjaan, sehingga mereka juga tidak memilih pertambangan limbah internasional ini, sehingga anak mereka juga nggak ikut nantinya menambah investasi mereka. Dan juga seperti kita tahu, saya bilang tadi bahwasanya anak-anak ini adalah generasi yang akan datang yang akan memajukan bangsa kita, maka kita harus sama-sama mencegah, sama-sama kita melindungi hak-hak dari anak-anak agar tidak mengikuti perkembangan bersama ini. Terima kasih. baik, terima kasih Kak. Mungkin dari Bulan ada yang ingin ditambahkan? Mungkin closing statement saya itu kepada anak-anak di luar sana, itu pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Yang menempuh pendidikan saja itu belum tentu hidupnya enak atau sukses gitu kan. Bisa dengan entengnya menempuh atau mencicipi yang namanya kesuksesan. Terlebih lagi untuk anak-anak yang khusus sekolah yang bisa mengembangkan pendidikan, itu akan sangat-sangat keras lagi dunianya gitu kan, untuk bersaing dengan orang-orang lain yang memiliki pendidikan atau pengetahuan yang luas. Jadi bagi saya itu pendidikan itu sangat penting dan harus ditempuh sebisanya oleh para anak-anak yang memang berhak untuk atau yang anak-anak yang berhak untuk menempuh pendidikan. Dan untuk juga orang tua itu dimohon tidak melibatkan anak dalam hal pekerjaan, terlebih anak di bawah umur. Dan juga pekerjaan itu yang seperti tadi, tambang limbah internasional yang sangat-sangat membahayakan anak sendiri gitu, anak di bawah umur gitu kan. Dan itu memutus kehidupan anak yang awalnya mereka bisa berkembang atau bertumbuh dengan segimana mereka mau, dengan cita-cita mereka gitu kan. Tapi itu harus terhalang karena faktor ekonomi yang dibebankan oleh orang tua. Jadi mungkin Baik, tentunya di Bangka Belitung tidak sedikit banyak anak-anak yang putus sekolah dan harus membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mereka harus membagi fokus antara pendidikan, bekerja, bermain dengan teman-teman yang seumuran sama dengan dia. Dan tentunya ini akan menjadi faktor penghambat dalam mereka untuk menempuh pendidikan yang layak. Dan terima kasih kepada tiga narasumber untuk penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat membuka solusi dan semoga dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang dialami. Saya Andi Syafitri, pamit undur diri.